Lagi dan lagi, kalau Maria Segaf juga notice ya, kalau kita bermain media sosial melihat bagaimana video-video yang kemudian banyak yang viral, banyak yang beredar di media sosial, bukannya semakin menurun, aksi perundungan ini justru semakin banyak ya, Ayah ya. Itu dia yang kita miris, bahkan tidak sedikit pula para pelaku perundungan ini memvideokan, bahkan mempostingnya di media sosial. Bagi orang tua gimana nih? PR-nya kan sebenarnya di korban. Ada yang korbannya kemudian sampai tega melukai mungkin pelaku-pelaku bullying, ada juga yang kemudian korbannya hingga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Ya itu dia, kita coba akan cari tahu ya, tidak hanya dari kacamata korban, tapi juga dari kacamata pelaku. Sudah hadir di sini ada psikolog Universitas Pancasila, ada Mbak Oli Grasinta. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir. Kami hadirkan juga ada Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ada Mas Ubaid Matraji. Selamat pagi Mas Ubaid. Selamat pagi Mas Ubaid. Ya, kita ingin tabayun pagi hari ini ya. Kita coba ingin cari tahu solusi dan juga apa sih sebenarnya akar masalah dari kasus perundungan di Indonesia. Kalau dari Mas Ubaid sendiri, sebenarnya apa yang salah sih Mas dengan dunia pendidikan kita? Ya, jadi kami turut berduka ya atas kejadian di SMP Negeri 19 di Kota Tangerang Selatan. Dan menurut catatan JPPI, ini tentu tahun ini itu bukan kejadian yang hanya terjadi sekali ya, tetapi JPPI mencatat sampai bulan November ini ya, itu sudah melampaui data di 2024 ya. Wow. Sudah 601 kasus kekerasan. Ini belum penghujung tahun. Angka ini tertinggi? Iya, dibanding tahun lalu kami mencatat ada 573 ya. Jadi ini per November sudah lebih gitu. Dan dari lihat persentasenya itu separuh ya, setiap tahun itu ya, separuh dari kasus kekerasan itu adalah kekerasan seksual, lalu 30%-nya itu adalah perundungan ya. Karena itu perundungan ini menjadi kasus yang sangat serius di lingkungan pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok terus terjadi gitu. Yang pertama, kasus perundungan ini tidak pernah dianggap serius oleh sekolah. Sehingga laporan ke kepala sekolah, laporan ke dinas pendidikan itu seringkali disepelekan. Sebentar Mas, kalau berbicara soal ini, sekolah kan bukannya kemudian banyak sekolah yang juga punya tagline begitu ya, punya motonya adalah anti bullying, menjaga siswa, bahkan di sana ada guru BP, ada guru BK. Apa tugas mereka kalau gitu? Ya, justru kami mempertanyakan ya, apa peran-peran yang selama ini mereka lakukan. Justru data kami 2024 itu 43% itu pelakunya adalah guru, ya, pelaku kekerasan gitu ya. Bahkan di antara pelaku kekerasan, baik kekerasan seksual maupun perundungan, pelakunya adalah guru BP gitu. Jadi ada satu sisi kita nggak punya guru BP. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah kita yang guru BP nggak ada gitu. Tapi di sisi lain, sekolah-sekolah yang ada guru BP-nya, justru guru BP-nya menjadi pelaku kekerasan. Ini ada datanya Mas ya? Ada. Contoh? Ada. Ya, contoh misalnya kami temukan di Bogor ya. Pengakuan dari para korban ketika kita dampingin, itu pelakunya adalah guru BP. Gitu. Lah ketika kita konfirmasi ke guru BP ya, mereka bilang, itu kan cuma bercanda. Kalau dari laporan para korban sendiri, apa yang kemudian membuat mereka tidak takut mungkin untuk bercerita, ataupun mungkin karena tidak ada tindak lanjut itu yang kemudian mereka juga jadi lebih baik menutup diri sendiri begitu? Iya, karena di banyak kasus justru korban ini dijustifikasi ya, dihukum ya, disalah-salahkan. Apalagi kalau pelakunya ini adalah orang yang punya relasi lebih kuat. Contoh misalnya kepala sekolah ya, contoh misalnya guru ya, atau senior, itu pasti korban yang melapor itu diintimidasi gitu. Begitu pula kalau korban melapor itu kan dianggap mencoreng nama baik sekolah. Itu yang jadi masalah. Dan kenapa ini terus berulang-ulang? Yang kedua menurut saya adalah sekolah selalu menutupi kasus kekerasan. Untuk menjaga nama baik sekolah? Iya, dengan alasan menjaga nama baik dan seterusnya, mencoreng nama baik sekolah, maka kasus-kasus kekerasan itu sebisa mungkin itu ditutup rapat. Sehingga yang ditemukan tadi oleh JPPI misalnya tahun lalu ada 500-an, sekarang ada 600-an, itu adalah yang terendus oleh media dan diberitakan. Nah pertanyaannya adalah, ada berapa kasus yang tidak diberitakan oleh media? Tentu ada ribuan. Ya, dan itu kan kasus perundungan, bahkan kekerasan di sekolah ini kan bak gunung es begitu ya, yang nampak yang muncul sedikit sudah dibandingkan dengan apa yang terjadi begitu Mbak Sinta. Apa sih Mbak yang kemudian hingga saat ini begitu ya, menyebabkan kasus ini terus berulang, bahkan memang para korban ini tidak berani untuk memberitahukan kepada para guru. Padahal kan edukasi terkait dengan ini kan sebenarnya sudah banyak ya. Ya memang dalam kasus bullying ya kita seringkali agak salah
mendefinisikan bullying, bullying itu tidak terjadi satu kali. Gitu. Jadi kalau kita sebut bullying itu ada pola, ada kegiatan berulang gitu. Yang dilakukan oleh pihak yang superior terhadap pihak yang inferior. Kalau pihak ini adalah pihak yang inferior, yang superior juga tidak mungkin terjadi bullying gitu. Artinya di sini memang ada pola begitu ya, ada pola yang kemudian tidak ditangkap tadi oleh sekolah gitu. Artinya di sini ada agresivitas yang memang ingin diwujudkan oleh pihak-pihak superior ini. Nah, pihak superior ini tidak selalu harus yang punya relasi kuasa gitu ya. Dan relasi kuasa itu tidak harus kepala sekolah terhadap murid, itu bisa kakak tingkat kepada adik kelasnya, bisa teman sendiri yang merasa lebih superior daripada anak lain gitu. Dan memang anak-anak yang dianggap atau kita sebut sebagai di sini korban dari bullying, ini memang juga sudah punya ciri khas tertentu. Nah, itu yang PR-nya adalah sulit nggak sih untuk mengidentifikasi sebelum, wah ini murid ada potensi nih untuk melakukan tindakan bullying? Apakah sesulit itu? Sebenarnya tidak, begitu ya. Sebenarnya tidak kalau memang ada assessment. Nah, masalahnya tidak pernah ada assessment, gitu. Tidak pernah ada di satu sekolah assessment kepribadian anak seperti apa, kan tidak pernah ada. Begitu ya, jadi mana siswa yang berpotensi? Biasanya siswa yang berpotensi memang siswa yang quotes and quote berbeda, ya, kan begitu ya. Tapi secara kasat mata, secara perilaku. Secara kasat mata, secara perilaku tentu itu membutuhkan kepekaan, gitu. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan asesmen itu? Apakah guru di kelas? Guru di kelas punya sudah berbagai macam tugas administratif, tugas pengajaran. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah guru BP? Guru BP masuk mungkin seminggu sekali, bahkan belum tentu masuk ke dalam kelas gitu ya. Nah itu membuat anak menjadi tidak tahu, saya ini kalau punya masalah ini harus lari kemana. Disampaikan bahwa harus bicara sama siapa? Kepada orang tua tadi dianggap mungkin kamu aja yang nggak kuat dan sebagainya. Kepada guru tidak ada juga solusi, bahkan tadi disampaikan ditutup-tutupi, bahkan dia menjadi pihak yang double victimization. Nah, anak-anak ini selalu mengalami double victimization tadi, sehingga dia akhirnya frustrasi dan tadi bisa menjadi dua, agresi terhadap dirinya sendiri, dia menjadi semakin stres, frustrasi, depresi, bahkan ujungnya bunuh diri. Kita beberapa waktu lalu yang juga tahu dia menjadi ODGJ dan membunuh ibunya gitu. Atau keluar. Nah, baru akhir-akhir ini kita melihat bahwa agresinya muncul keluar ya, seperti peledakan dan tadi juga pembakaran. Itu enggak semua anak bisa melakukan itu begitu. Jadi yang lebih banyak adalah itu kembali melakukan agresi terhadap dirinya. Jadi ini double victimization. Oke, begitu. Mas Ubaid, kalau versinya Mbak Sinta adalah sebenarnya bisa saja mengidentifikasi asalkan ada kepekaan. Bagaimana kemudian tanggapannya Mas Ubaid? Pihak sekolah. Kan itu tidak dianggap sesuatu yang penting bagi sekolah. Iya, jadi yang dipikirkan oleh sekolah, dinas pendidikan itu adalah dari sisi akademik. Iya. Sekolah ini berprestasi apa tidak? Anak ini berprestasi apa tidak gitu. Bagaimana prestasinya? Itu yang dipikirkan. Bahwa ada banyak kasus kekerasan itu tidak sesuatu yang tidak dianggap penting dan harus concern semua pihak gitu kan. Karena itu banyak sekali, bahkan pelakunya kan dinas-dinas pendidikan. Banyak sekali. Karena itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius. Contoh misalnya di Tangerang Selatan, ya itu ada yang namanya Satgas Pencegahan Kekerasan. Betul, ada. Ada. Tapi pertanyaannya adalah perannya apa? Berarti kan kalau sampai ada kejadian semacam ini, dan kita tahu seperti dikatakan tadi bahwa bullying itu berulang-ulang dan kejadiannya sejak MPLS. MPLS itu bulan Juli. Sekarang bulan November, ini berbulan-bulan. Satgas kerjanya apa gitu kan? Apakah tidak ada upaya dari mereka juga untuk jemput bola begitu, kemudian mengidentifikasi kejadian? Sampai hari ini saya tidak menemukan ada upaya jemput bola ya. Contoh misalnya di sekolah itu apakah ada early warning system misalnya? Kemudian perlindungan korban bagaimana gitu ya? Sehingga kasus yang sudah terjadi di bulan Juli kok bisa sampai berlangsung lama sampai November baru pada orang kebakaran jenggot. Itu artinya sistem pencegahan di level sekolah mati, kemudian Satgas juga tidak punya peran apa-apa. Bahkan ketika kasus ini kan terus berulang, setiap bulan banyak sekali kejadian, dan itu selalu ditanyakan oleh Dinas Pendidikan, kita konfirmasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jawabannya adalah kita sudah bikin Satgas, kita sudah bikin tim pencegahan. Tapi enggak kan itu pertanyaannya. Tapi iya, perannya apa? Mereka paham atau tidak? Justru yang terjadi dari evaluasi kami adalah justru kasus kekerasan di sekolah ini tidak jelas. Gitu ya. Contoh yang dulu di Lebak ada murid merokok, kemudian ditampar oleh guru, ya kan? Itu gimana sikapnya? Pertama kemudian
guru dinonaktifkan. Begitu diprotes oleh banyak masyarakat, kemudian guru, kepala sekolah ini ya, kepala sekolah bukan guru ya, kepala sekolah aktif kembali. Jadi artinya boleh nggak ini guru nampar anak gitu kan? Seperti itu, ya. Ya, artinya kan berarti boleh itu. Kalau kepala sekolah tidak diberikan sanksi. Lemahnya pendisiplinan di sekolah yang kemudian menjadi PR. Nah, ini perspektif yang salah di sekolah adalah cara kekerasan. Cara kekerasan. Nah, apa yang salah di sekolah nih? Tahan dulu nih, kita jeda dulu ya. Sesaat lagi kami untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan penjelasan tadi Mas Ubaid yang terpotong. Bagaimana kemudian penegakan disiplin di sekolah terkait dengan kasus-kasus bullying seperti ini? Iya, jadi kita punya cara pandang yang salah soal penyadaran anak, pendisiplinan, penegakan aturan. Semua dilakukan dengan cara-cara dan juga pendekatan kekerasan. Itu yang salah gitu ya. Jadi kalau ada anak melanggar aturan, itu hukumannya adalah kekerasan gitu. Jadi anak-anak tidak diberikan edukasi yang baik tentang kenapa perilaku ini dilarang oleh sekolah. Khawatirnya malah jadi normalisasi gitu. Contoh misalnya yang di Lebak itu merokok jelas salah. Ya. Kemudian digampar gitu. Tapi anak tidak diberikan ruang. Rokok itu apa? Ya kan? Apa dampak negatifnya? Kenapa kok dilarang? Anak itu usia belajar ya. Karena itu mereka bisa jadi melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib itu karena pengetahuan dia belum sampai ke sana. Nah, karena belum sampai ke sana, maka anak penting untuk diedukasi soal literasi apapun yang ada di sekolah. Tapi kan biasanya sekolah juga sudah memiliki aturan-aturan yang untuk menghukum mungkin murid-murid yang bermasalah seperti itu. Apakah memang hukuman itu kemudian belum memberikan efek jera seperti itu? Nah, tadi saya bilang hukuman itu lebih memberikan pada sanksi-sanksi daripada edukasi. Padahal kalau usia anak-anak ini kan restoratif justice misalnya, itu adalah lebih ke pendekatan tentang memahami masalah, konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu apa gitu. Jadi ruang-ruang dialog di sekolah itu hampir nggak ada. Sehingga yang muncul adalah penghukuman-penghukuman. Sehingga kalau ada masalah yang dipanggil adalah orang tuanya. Tapi sejauh mana anak diajak untuk dialog terhadap masalah yang dia sedang hadapi itu apa? Sebenarnya kan nggak hanya korban saja, ruang dialog itu kita harapkan kan juga dilibatkan dari para siswa lainnya. Tidak hanya guru yang kemudian harus jemput bola kan. Karena menariknya ini di mana Polres Tangerang Selatan sudah memeriksa sebenarnya ada 6 orang saksi pasca meninggalnya seorang siswa ya di SMPN 19 Tangerang Selatan di Banten akibat dugaan perundungan. Jadi kalau dilihat Kapolres Tangerang Selatan beserta dengan jajaran sudah mendatangi rumah duka di Kelurahan Ciater di Kecamatan Serpong ini pada Minggu siang kemarin, di mana Kapolres bahkan juga sudah menjelaskan sebenarnya sejak peristiwa terjadi polisi belum menerima laporan resmi dari orang tua korban, bahkan hingga korban dinyatakan meninggal dunia ya. Jadi meski demikian polisi sudah berinisiatif sebenarnya melakukan serangkaian penyidikan guna mengungkap apa sih fakta sebenarnya. Kepolisian juga telah memeriksa 6 orang sebagai saksi yang dianggap mengetahui peristiwa ini, diantaranya adalah pihak sekolah. Dalam penanganan kasus ini, polisi akan bekerja secara profesional, berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hingga membutuhkan kehati-hatian karena melibatkan anak-anak di bawah umur. Iya. Merawat korban. Namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik. Begitu ya, ada tindakan pidana kemudian harus diproses oleh pihak polisian. Tapi bagaimana kemudian hal-hal yang tidak tercium nih ya oleh pihak sekolah, kemudian juga pelaku tidak, korban tidak melapor, orang tua juga tidak melaporkan. Saya nggak bisa bayangin gitu, Mbak Sinta, dampak trauma ya. Bom waktu ya. Itu dia dari korban yang kemudian harus secara tiap hari bertatap muka dengan para pelaku. Harus nggak sih ada sanksi tegas nih dari sekolah kepada para pelaku tindakan bullying ini agar tidak menambah lagi rasa trauma kepada korban? Betul. Jadi hukum kita mengatakan underage dan sebagainya itu kan hukum-hukum yang sudah memang dibuat dalam waktu
lampau ya begitu. Sementara kecepatan teknologi tidak seperti itu. Jadi anak-anak yang sekarang itu tidak hidup di masa lalu, di mana anak-anak sekarang ini sangat mungkin melakukan tindakan-tindakan kriminal orang dewasa yang dilakukan pada usia seperti ini begitu. Jadi apakah mereka perlu dapat sanksi? Perlu ada SOP yang jelas begitu. Kenapa banyak terjadi tadi disampaikan Pak Ubaid itu kekerasan? Nggak ada SOP yang jelas. Kalau anak melakukan seperti ini, apakah boleh tetap ada di sekolah, apakah dia harus dipindahkan dan sebagainya. Sebenarnya pelaku-pelaku ini juga korban, begitu. Mereka korban atas frustrasi yang mereka rasakan, mereka korban atas ketidakpuasan mereka terhadap orang tua, terhadap sekolah, mereka korban atas banyaknya informasi-informasi agresivitas yang terpapar setiap hari. Cara melampiaskan yang salah. Betul, cara melampiaskan yang salah. Sehingga harus ada SOP-nya. Anak ini misalnya memang harus dipindahkan, tetapi harus ada juga rehabilitasi. Harus ada juga psikoedukasi. Harus ada pendampingan psikologis tidak hanya pada korban tapi pada pelaku juga. Kalau hanya memindahkan saja sebenarnya kan tidak menyelesaikan masalah. Betul. Dan itu akan terjadi lagi di sekolah yang baru begitu. Dan selama ini kita tidak melihat atau anak-anak itu tidak terpapar. Apa sih yang terjadi ketika anak ini melakukan bullying? Apa yang terjadi terhadap dia? Berita-berita tentang fokusnya ke korban, kemudian berita tentang hukumannya itu tidak terekspos begitu. Jadi anak hanya belajar di media sosial bagaimana melakukan kekerasan, bagaimana melakukan perundungan, apa yang terjadi selesai begitu. Jadi dianggapnya ini bukan hal yang tadi penting ya, cukup penting untuk dilihat gitu. Tetapi kalau dipaparkan juga kalau kita melakukan ini konsekuensinya hukumnya ini ya, konsekuensi sosialnya ini, konsekuensi agamanya ini, konsekuensi masyarakatnya ini gitu. Jadi mereka bisa melihat juga kegiatan perilaku perundungan konsekuensinya adalah ini. Nah, konsekuensi ini tidak pernah dipelajari anak juga. Konsekuensi di sekolah ini, Mas, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinta, perlu kemudian berikan sanksi tegas kepada para pelaku, dikeluarkan dari sekolah dan juga mendapatkan pembinaan. Perlu tidak? Jadi kenapa kita fokus pada anak dan korban, tapi sering kali kita lupa siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya. Jelas. Sih hukumannya untuk penanggung jawab. Dalam konteks ini saya bilang, kepala sekolah gagal melindungi anak. Kenapa harus kepala sekolah? Artinya kan begini, sekolah itu kan tidak hanya dikelola oleh kepala sekolah, ada guru-guru di sana yang juga ikut memperhatikan. Apakah ya, tapi kan pimpinannya kan kepala sekolah. Oke. Penanggung jawab semua yang ada di sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah gagal melindungi anak, bahkan sampai meninggal dunia, saya pikir kepala sekolah harus bertanggung jawab. Bagaimana kemudian guru BK, guru BP yang juga bertugas untuk melindungi anak? Iya, tapi kan yang kebijakan di level sekolah itu kan apa kata kepala sekolah dirundingkan bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah bentuk tanggung jawabnya apa, Mas? Apa? Misalnya sekolah mungkin bisa saja sekolahnya ditutup seperti itu, tidak hanya memecat, tidak hanya memberikan kepala sekolah. Iya, menurut saya nggak pernah ada sanksi buat kepala sekolah sama sekali ya. Buat para pelaku saja sanksinya banyak yang hanya administratif kemudian dimaafkan, apalagi kepala sekolah nggak pernah ada sanksi sama sekali. Karena itu ya kepala sekolah sebaiknya mengundurkan diri, tidak perlu dipecat ya. Tapi kan karena ini dia merasa gagal gitu. Apakah menyelesaikan masalah bullying dengan hanya mengundurkan diri dari kepala sekolah? Iya, tapi ini kan jadi pelajaran kepala-kepala sekolah bahwa sekolah itu harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Karena data JPPI dari tahun ke tahun kita juga melakukan survei indeks layanan pendidikan. Yang paling buruk adalah soal safety learning environment. Buruk sekali itu. Lah, salah satu tanggung jawab kepala sekolah adalah bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi tempat yang aman, ramah terhadap anak-anak. Ini ada nggak hukuman untuk sekolah, misalnya yang kemudian kedapatan ada kasus bullying, mungkin saja misalnya menurunkan akreditasinya, atau mungkin juga menutup sekolah itu. Ada nggak sih hukuman-hukuman seperti itu? Tidak ada sampai hari ini. Lah, menurut saya itu harus menjadi ukuran, gitu ya. Tidak hanya ukuran sekolah itu adalah misalnya di sekolah ini ada kasus bullying atau tidak. Tidak hanya itu ya. Tetapi bagaimana sekolah ini mengatasi, menanggulangi, melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan itu harus diapresiasi gitu loh. Jadi tidak kemudian sekolah hari ini karena yang dievaluasi adalah di sekolah ini ada kasus bully atau tidak. Kalau nggak ada bagus, kalau ada jelek. Menurut saya itu kemudian sekolah menyembunyikan fakta. Mestinya kan penilaian. Lihat hanya akademik, hanya penilaian, nilainya bagus-bagus atau kan seperti penilaiannya justru bagaimana sekolah-sekolah itu ya tadi menanggulangi kasus-kasus kekerasan di sekolah itu harus jadi penilaian. Kalau penanggulangannya bagus, penanganannya bagus itu juga nilai plus karena ada concern dari sekolah itu bagaimana menciptakan ruang-ruang yang aman dan ramah bagi anak-anak. Gitu. Iya, jadi lebih ekstrim lagi kalau Mas Ubaid nih, nggak cuma anak yang dipindahkan dan juga udah dikasih pembinaan, kepala sekolah juga harus mengundurkan diri. Yang kedua, nggak pernah dievaluasi juga Satgas.
Ya. Satgas ini ada di level kabupaten kota, ada di provinsi gitu. Ya orangnya mereka-mereka juga Mas isinya. Ya karena Satgas juga nggak pernah ada sanksi, kepala sekolah nggak ada sanksi, maka pelaku juga ya kita santai-santai aja gitu. Orang nggak ada sanksi apa-apa gitu. Mbak Sinta, mungkin sedikit saja penjelasan bagaimana kemudian melihat perubahan kalau yang mungkin dulunya korban bullying ini lebih nekat untuk mengakhiri hidupnya begitu ya. Tapi kalau sekarang justru lebih ekstrim. Ekspresif lah melukai pelaku-pelaku dari para bullying seperti itu. Iya, sebenarnya ini tadi ya terkait dengan perubahan teknologi, terkait dengan Gen Z sebagai digital native yang sangat mempengaruhi kepribadiannya seperti menjadi lebih impulsif, tingkat konsentrasi lebih rendah, lebih vulnerable ya, lebih mudah. Itu tuh memang sangat berpengaruh. Nah, ketika ini menjadi keluar, ini menunjukkan bahwa adanya frustrasi yang semakin tinggi sebenarnya begitu, di mana anak-anak ini merasa bahwa it is okay gitu ya, ini akan menjadi lebih besar gitu ya, lebih berdampak kalau dia melakukan itu ke luar daripada kepada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk penguatan ya gitu, dan untuk melakukan tindakan seperti itu ya, seperti di SMA 72 atau di Aceh itu bukan hal yang gampang. Artinya dia harus melakukan research gitu ya, betul, melakukan research untuk bisa ya. Bagaimana caranya untuk melakukan itu. Berarti kan anak-anak ini bukan anak-anak yang dengan kapasitas intelektual yang jelek gitu ya, ini anak-anak pintar gitu. Nah inilah yang seharusnya kemudian kita barengi tadi ya, kita dampingi tadi, terutama terkait dengan paparan-paparan di dunia internet yang luar biasa begitu ya. Kita bisa search everything yang kita interest gitu. Nah anak ini kalau dia interest pada hal yang seperti itu ya, ekstremisme ya, dia akan ke situ gitu. Dia akan belajar ke situ, sehingga itu bisa digunakan untuk tadi frustrasi yang berkepanjangan kemudian dia alihkan kepada hal-hal yang lebih berdampak. Apalagi kalau sudah menjadi sorotan publik semacam ini kan. Betul. Tapi miris juga kalau kita baca gitu ya pemberitaan baru-baru ini, kalau saya bisa sebutkan terkait dengan kasus di SMPN di 19 di Tangerang ini ya. Bahkan Wali Kota Tangerang Selatan Pak Benyamin juga menyampaikan, oh ternyata baru diketahui korban ini memiliki riwayat tumor yang memang kemudian berakibat seperti ini. Khawatirnya Mas begitu ya, bukan menjadi pembelaan atau pembenaran gitu ya, tapi ini kemudian dianggap pelaku sebagai normalisasi. Ya, kalau menurut saya itu jelas, itu pembelaan. Jadi wali kota, menurut saya lepas dari tanggung jawab itu. Harusnya wali kota mengatakan bahwa dia adalah warga saya. Jangan sampai nanti ada korban lagi. Siapapun itu, saya akan tanggung jawab. Kan disampaikan di publik loh, di media itu. Iya, artinya itu kan bentuk-bentuk lari dari tanggung jawab, ya kan, seakan-akan itu korban ya sudah seharusnya dia begitu kan. Itu menurut saya itu sikap wali kota yang lari dari tanggung jawab. Mestinya ya, saya akan panggil itu Satgas, saya akan evaluasi apa kinerja Satgas yang sudah saya bentuk. Itu SK-nya adalah SK wali kota, harus dievaluasi. Kepala sekolah juga akan saya panggil, kenapa ini sampai kejadiannya bulan Juli sampai kemudian korban November. Ini bentuk sekolah ya tidak mampu mendeteksi kasus-kasus semacam ini gitu. Nah, menurut saya itu evaluasi dan sikap tegas wali kota mestinya, bukan malah pembelaan diri gitu ya. Itu kita sayangkan. Kita nggak bisa bayangkan tuh orang tua seperti apa ya. Apanya? Kalau memang ada kelalaian seperti ini, perlukah dibubarkan? Iya, karena itu harus dievaluasi ya kan. Kalau Satgasnya memang nggak berperan, maka harus dievaluasi. Evaluasi kan panjang. Apa yang membuat wali kotanya juga Mas? Jadi gimana sebenarnya nih? Satgasnya dulu, karena itu penting kan. Satgasnya membawai TPPK di sekolah-sekolah termasuk kepala sekolah. Yang evaluasi siapa? Ya banyak, harus independen, harus ada dari unsur pemerintah, kami dari masyarakat sipil harus dilibatkan. Dan yang ketiga juga, kami juga mencium ada banyak masalah soal kenapa Satgas nggak jalan, kenapa TPPK nggak jalan, kenapa guru-guru nggak bertindak. Ya karena terlalu banyak beban dan nggak ada misalnya tunjangan atau anggaran untuk ke situ gitu loh. Nah kalau misalnya Satgas dibentuk, nih selesai, kemudian nggak ada anggaran, lo mau ngapain? Khawatirnya pemerintah tidak menganggap serius hal ini. Singkat, Mbak Sinta. Singkat. Ya, betul. Jadi budaya kekerasan ini sudah menjadi budaya ya. Kita harus semua menyadari bahwa ini adalah budaya gitu. Kita pilihannya kita mau meneruskan ini sebagai budaya atau tidak. Itu pilihannya ada di kita gitu. Ketika dari unsur pemerintahan itu juga menganggap bahwa ini adalah budaya kekerasan yang harus kita hindari atau kita tidak tolerir, maka tadi kata-kata yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tentu tidak akan keluar. Kita di tiap pintu rumah juga melakukan hal tersebut gitu. Jadi harus sinergi ya. Jadi dari pihak pemerintah juga harus clear gitu bahwa say no untuk kekerasan di semua lini. Dari setiap pintu rumah, setiap pintu keluarga juga harus mengajarkan hal tersebut. Karena anak-anak ini juga mendapat kekerasan dari dalam rumah dan itu yang dipelajari. Jadi nggak hanya
fokusnya kecil, lingkupnya soal sekolah saja. Ternyata lebih besar. Semua. Ini budaya negara kita. Terima kasih Mbak Sinta. Oke. Mas Ubed, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Ini kita berharap bagaimana kasus bullying juga bisa menurun ya di akhir tahun. Jangan lagi Iya deh dong. muncul kasus-kasus perundungan begitu ya.